Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kuliah kali ini. Kita akan membahas mengenai negosiasi, ya. Apa sih negosiasi itu? Ya, jadi negosiasi itu adalah mempertemukan dua pendapat, ya, antara si A, si B, ya. Kemudian titik temunya di mana? Kalau dalam kalau dalam ekonomi itu ada titik, ya, di mana supply dan demand, ya, bertemu, itu akan menjadikan titik equilibrium, ya. Jadi equilibrium dalam negosiasi itu adalah win-win solution. Jadi win-win itu jadi Anda oke, saya oke, gitu ya, saling menguntungkan. Nah, ini adalah beberapa pengertian negosiasi, ya. Negosiasi merupakan suatu bentuk keputusan, ya. Ada beberapa pihak, ya, dua belah pihak atau lebih, yang di sana ada penyelesaian masalah kepentingan, ya, yang mereka perdebatkan. Maksudnya berdebat itu bukan berselisih, apakah selisih harga, selisih paham, selisih apa gitu, ya. Pokoknya ada dua pihak yang harus disetarakan. Nah, negosiasi itu beberapa alasan, ya. Yang pertama, menyetujui bagaimana cara-cara membagi sebuah sumber daya yang terbatas, ya. Misalkan sengketa waris, ya, misalkan, ya. Berapa sih bagiannya gitu, ya. Apakah menurut hukum agama atau hukum perdata, ya. Ini diselesaikan seperti itu. Atau hukum kompilasi, tuh, ya. Kemudian menciptakan sesuatu yang baru di mana kedua belah pihak akan melakukan caranya sendiri. Kemudian menyelesaikan masalah atau perselisihan antara kedua belah pihak, ya. Jadi masalah aja gitu, ya. Misalkan masalah batas atau masalah apa, ya, bisa dinegosiasikan. Nah, kemudian karakteristiknya, ya, yang pertama, dua belah pihak itu ada pihak, ya, yang harus diselesaikan, ada dua atau lebih. Terus kemudian terdapat konflik kebutuhan atau keinginan, ya. Bukan konflik istilahnya perseteruan, ya. Misalkan saya ingin tender juga merupakan sesuatu yang harus disepakati, ya, atau kesepakatan bersama. Nah, kemudian ada pihak yang bernegosiasi dengan pilihan, ya, yaitu mereka berpikir mendapatkan kesepakatan yang lebih baik, gitu, ya. Misalkan Anda mau bayar SPP, gitu, ya. Terus Anda belum punya uang, baru punya uang setengahnya, misalkan. Nah, kalian pergi ke BAK gitu kan, atau ke bagian keuangan. Ibu, mohon maaf, saya semester ini saya tidak bisa melunasi, gitu, ya. Tapi insya Allah bulan depan akan saya lunasi, gitu, ya, untuk SPP semester ini, gitu, ya. Karena kebetulan saya ada kendala, misalkan bla 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 bla, gitu kan. Saya bayar setengahnya dulu, nanti setelah UTS baru saya akan menyelesaikannya, dan saya berkomitmen untuk itu. Terus kemudian misalkan ya udah membuat seperti pernyataan bahwa maksimal tanggal sekian saya akan melunasi SPP, misalkan seperti itu. Ya nggak apa-apa, no problem gitu kan. Misalkan kedua belah pihak menyepakati itu, dan kita juga harus harus amanah, ya, harus amanah, gitu kan. Nah, kemudian ada pihak yang suka bernegosiasi, ya. Nah, ini kan seperti dalam sejarah gitu kan, ada
perjanjian tuntang ya, ada perjanjian Romroyen ya, ada konferensi meja bundar ya, ada apa ya? Ada perjanjian misalkan PBB ya, PBB gitu kan. Perjanjian batas itu ya kalau dalam suatu negara gitu kan. Apa-apa saja yang harus dikonversikan. Nah, itu merupakan cara negosiasi ya. Nah, kemudian kemampuan dasarnya, yang pertama tajam dalam berpikir ya. Maksudnya adalah kita harus banyak melihat referensi ya. Misalkan ya kalian kalau misalkan menjadi seorang diplomat ya, jadi seorang diplomat ya harus ini ya, harus paham mengenai bagaimana seluk-beluk pemerintahan itu, bagaimana budayanya gitu ya, bagaimana cara berkomunikasinya ya. Kayak misalkan kan kalau misalkan orang Jerman gitu ya, orang itu the point ya, to the point. Misalkan oke, misalkan enggak gitu ya. Kalau misalkan orang Jepang gitu kan, banyak basa-basinya ya, kayak Indonesia gitu kan. Jadi ya ada pembukanya, ada salam pengantarnya, ada maksud bisa gitu ya, baru penutup. Jadi, kalau misalkan orang Jerman pembuka aja gitu kan, terus to the point maksudnya begini gitu kan, terus ini apa penutup gitu kan. Nah, kalau orang Belanda ya, orang Belanda itu gimana ya, orangnya agak to the point, cuman sedikit di apa ya, suka sanjungan biasanya, suka sanjungan tuh. Nah, kemudian sabar ya, sabar dalam bertindak. Maksudnya terkadang itu misalkan dalam apa ya, wawancara gitu kan, kita tuh dipancing emosinya emang, sengaja dipancing emosinya atau enggak apa ya, di terutama tapi kita jangan terpancing gitu ya. Misalkan ketika Anda melamar pekerjaan gitu ya. Terus kemudian Anda beri pertanyaan gitu kan. Anda misalkan Anda sekolahnya di mana gitu kan ya. Saya sekolahnya di IBIK gitu kan. IBIK, IBIK itu apa gitu ya. Anda jangan tersinggung gitu kan. Anda jangan tersinggung seperti itu kok. Seperti misalkan dia ya istilahnya kita ya jelaskan saja. IBIK merupakan institut bisnis dan informatika kesatuan. Letaknya di sini-sini gitu kan, di Bogor gitu kan. Ada Pak di kota gitu kan, di sini. Ini jelaskan saja dengan baik. Ya seperti dulu saya pernah gitu kan ditanya gitu kan, Anda tinggalnya di mana gitu kan, saya di Batang Pak gitu kan, asal saya di Batang Jawa Tengah gitu. Batang itu di mana gitu kan, di peta ada nggak gitu kan. Saya cuma ketawa ya, sedikit tertawa, ya tentunya ada gitu kan. Tapi ya tergantung Bapak melihat petanya apa ya kan. Kalau peta dunia ya nggak tampak. Kalau misalkan peta Jawa Tengah pasti ada gitu kan. Jadi kita harus berpikir memberikan logika-logika yang lebih logis ya, lebih logis dan tidak terpancing emosi gitu ya. Nah, kemudian dapat beradaptasi dengan baik ya. Jadi ya itu ya, kita jadi orang itu yang terbuka ya. Kalau misalkan orang yang mau ini ya terbuka. Terus kemudian bisa memahami karakter orang. Oh, ini karakternya begini gitu kan. Oh, ini karakternya tegas gitu kan. Nah,
Jadi bisa menyesuaikan. Kalau misalkan orangnya, misalkan Anda diwawancarai oleh orang yang humoris ya,